Ini adalah Poco F5 atau F5. Senangnya bikin video nggak usah megang-megang 3 handphone kayak kemarin ya. Akhirnya bisa pegang handphone aslinya aja. Ya, ini adalah Poco F5. Ini adalah smartphone pertama dengan SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang hadir resmi ke Indonesia. Kalau lihat SoC atau chipset atau prosesornya aja, smartphone ini sudah terlihat akan meneruskan tradisi F-series sebagai smartphone yang mengusung performa tinggi. Seharusnya ini akan jadi smartphone yang mantap banget buat gaming. Tapi tentunya bukan cuma SoC kencang aja yang ditawarkan oleh si Poco F5 ini. Smartphone dipakai layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, baterai 5000 mAh dengan charger 67 Watt. Selain itu, smartphone ini juga punya kamera yang bukan pakai single kamera plus beberapa bonus saja. Poco F5 atau lengkapnya Poco F5 5G. Poco F5 5G ya. Ini tentunya penerus dari Poco F4 atau F4 dan mungkin juga F4 GT sekalian ya, yang hadir kurang lebih 1 tahun yang lalu. Smartphone ini akan jadi yang tertinggi yang ditawarkan Poco saat video ini dibuat. Kita mulai aja pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Poco F5-nya, ada charger 67 Watt. Ya, ada chargernya. Ada dong chargernya. Harga segini, ada chargernya dong ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada screen protector yang terpasang langsung ke layar smartphone, ada SIM tray ejector, dan ada set stiker Poco. Lalu ada pembatas buku dari Poco. Ada paket dokumen juga di sini. Loh, Bung Andi kemana ya? Sudahlah, lanjut aja. Jadi, isi paket penjualan smartphone ini terbilang masih lengkap ya. Nah, smartphone ini hadir dengan layar dan frame yang flat. Sementara untuk bodi belakang, secara umum ini juga flat, tapi di area tepi ada sedikit lengkungan. Jadi masih tidak terlihat terlalu kotak seperti gaya yang serba flat yang belakangan ini banyak dipakai smartphone kelas menengah. Untuk desain terbilang relatif sederhana dengan gradasi 2 warna di bodi belakang. Di pengujian ini kita pakai varian warna white ya, yang punya gradasi dari putih ke biru muda dengan ice flakes texture di sini. Sementara untuk opsi warna lain ada black dan ada juga blue. Untuk dimensinya tingginya 161,1 mm, lebar 74,9 mm dan ketebalan 7,9 mm. Bobotnya ada di kisaran 181 gram. Jadi ini masih bisa dibilang smartphone yang relatif tipis dan yang jelas dia cukup ringan karena nggak nyampe 200 gram. Oh ya, smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP53, berarti splash proof. Jadi kalau kita bawa kehujanan ya relatif aman ya. Tapi jangan direndam, jangan diajak berenang. Ini cuma splash proof, anti ciprat-ciprat. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada infrared blaster. Oke, siapa nyari ada di sini nih ya. Lalu ada mikrofon, ada speaker, dan ada audio jack 3,5 mm. Di sisi kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray. Ini untuk 2 nano SIM ya. Tidak bisa pakai micro SD. 2 nano SIM saja di sini. Lalu ada mikrofon, ada USB-C, dan ada speaker. Jadi terlihat ya kalau smartphone ini hadir dengan dual speaker yang disebut mendukung fitur Dolby Atmos. Saat kami coba kualitas suaranya ya nggak hebat-hebat banget ya. Nggak spesial-spesial banget. Tapi ya untuk harganya ini udah oke lah ya. Volume suaranya juga sudah mencukupi. Tanpa Dolby Atmos, suara yang dihasilkan cenderung flat. Sementara saat Dolby Atmos diaktifkan, separasi suara jadi lebih terasa. Tapi karakter secara keseluruhan jadi sangat berbeda di sini. Mid dan treble terasa jadi lebih dominan, bahkan cenderung terasa agak sedikit kekencangan di sini ya. Suara jadi terasa agak tajam aja. Memang ada preset equalizer yang tersedia saat Dolby Atmos aktif, tapi secara umum karakter suaranya tetap serupa sih. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,67 inci dot display dengan panel AMOLED, disebut Poco sebagai Flow AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 2400x1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Refresh rate ini bisa turun otomatis ke 60 Hz setelah tidak ada aktivitas di layar selama beberapa detik. Ketika kita mencoba melakukan swipe atau slide, refresh rate baru akan naik ke 120 Hz lagi. Menariknya, cukup banyak aplikasi yang bisa memanfaatkan refresh rate 120 Hz ini, sekalipun layar ada di mode default, yang berarti refresh rate-nya adaptif. Tapi tentunya kita tetap aja bisa nemu aplikasi yang membatasi refresh rate ke 60 Hz aja ya. Nah, untuk touch sampling rate dia ada di 240 Hz. Untuk color depth, layar ini diklaim bisa menampilkan 68 miliar
layar warna, yang berarti ini adalah layar 12 bit. Untuk brightness diklaim bisa mencapai 500 nits typical atau 1000 nits untuk peak brightness-nya. Saat kami coba dalam ruangan, di setting 100%, brightness layar ini mencapai sekitar 480 nits. Tidak jauh dari klaim Poco. Saat digunakan di luar ruangan, di mode auto, brightness bisa dikatakan cukup tinggi untuk membuat tampilan layar masih bisa dilihat dengan mudah sekali, walaupun kondisinya memang cukup terik ya mataharinya. Untuk color gamut, hasil pengujian kami di mode standar, vivid, dan saturated bisa dilihat di tabel berikut ini. Secara umum ini sesuai dengan klaim Poco ya, dekat dengan 100% DCI-P3, khususnya untuk mode saturated. Layar ini sudah mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision. Untuk pelindungnya dia pakai Gorilla Glass 5. Nah, terkait bezel sekeliling layar, ini terbilang relatif tipis di 4 sisinya ya. Bezel bawah itu juga terlihat cukup imbang dengan bezel atas, membuat smartphone ini terlihat modern dan rapi. Earpiece ada di bezel atas layar. Kamera selfie tentunya ada di punch hole. Ini kan namanya dot display ya. Ya, punch hole dong kekinian ya. Nah, di sini adalah kamera 16 megapiksel f2.45 fixed focus. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 60 fps. Bagus. Balikin lagi 60 fps-nya ya. Belum bisa 4K, tapi paling nggak tidak cuma yang 30 fps aja. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya ini menggunakan desain disebut sebagai 3 ring deco. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.8, ada optical image stabilizer, dan tentunya ini kamera autofocus ya. Kamera ini menghasilkan foto sekitar 16 megapiksel dengan 4-in-1 pixel binning. Lalu di sini ada 8 megapiksel ultra wide kamera, bukannya f2.2, field of view-nya 119 derajat. Ini adalah kamera fixed focus, bukan autofocus ya. Lalu ada bonus lah nih, makro kamera 2 megapiksel. Kemudian ada dual LED flash. Nah, untuk kamera utamanya tadi perekamannya itu sampai dengan 4K 30 fps dan dipunya juga 1080p 60 fps. Untuk ultra wide hanya 1080p 30 fps saja. Untuk slow motion ini sampai dengan 240 fps di 720p dan 1080p. Untuk fitur-fitur ada banyak, dibaca aja nih, ada banyak banget soalnya fiturnya ya, luar biasa di sini. Untuk spesifikasi internalnya, nah SoC-nya Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ya, ini SoC kelas atas baru dengan spesifikasi yang mirip dengan SoC kelas premium tahun lalu, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau kalian belum tahu spek yang satu ini, ya sepertinya kalian belum subscribe channel kami. Coba tolong di-subscribe dulu. Kenapa? Karena sudah pernah kami buatkan video penjelasan mengenai SoC yang satu ini. Kalau kalian kelewat ya berarti belum subscribe. Yuk subscribe dulu, hidupin loncengnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk RAM dan storage, unit yang kami gunakan ini menggunakan 12 GB RAM LPDDR5 dengan storage 256 GB UFS 3.1. Ada juga opsi lain yang lebih murah yang RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Wah, menarik yang satu ini, yang lebih murah ini menarik nih. Tapi nggak apa, kita tes yang paling kencang aja ya. Nah, kemudian ada memory extension juga dengan opsi sampai dengan 5 GB untuk varian 8 GB dan sampai 7 GB untuk varian RAM yang 12 GB. Dan saran kami nggak usah dipakai aja ya. Dimanfaatkan aja untuk storage-nya biar penuh. RAM 8 GB udah gede, 12 GB gede banget. Sayangnya memang di sini nggak ada slot micro SD ya. Untungnya storage-nya 256 GB. Jadi ya itu tadi, nggak usah dipakai itu expansion-nya, dipakai buat storage aja. Lanjut, untuk sistem pendingin dia pakai Liquid Cool Technology 2.0 menggunakan high efficient vapor chamber terbaru dari Poco. Dilengkapi juga dengan lapisan graphite untuk membantu panas bisa menyebar ke seluruh permukaan. Jadi penyebarannya bisa lebih luas aja gitu. Ingat ya, pendingin ini tidak membuat panasnya hilang. Tidak bisa panas itu dihilangkan. Panas itu biasanya disebarkan dengan cepat. Lalu untuk baterai, ini adalah baterai 5000 mAh ya. Sudah mendukung charging sampai dengan 67 watt. Nanti kita lihat bagaimana kecepatan chargingnya. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, gyro, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass, dan ada banyak di sini. Lengkap lah ya. Untuk konektivitas, dia bisa 5G. Iya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Dan udah support dual SIM dual active untuk 5G-nya. Untuk Wi-Fi, dia udah langsung Wi-Fi 6. Bluetooth-nya versi 5.3, NFC ada di sini. USB OTG bisa nggak? Bisa di sini. Apakah dari Type-C bisa langsung display out? By default nggak bisa, kecuali kalian pakai alat-alat khusus dan software khusus ya. Tapi kalau by defaultnya nggak, ini nggak bisa. Harga segini jangan berharap terlalu banyak ya. Untuk sistem keamanan dia pakai side fingerprint dan ada face unlock. Untuk OS dia pakai MIUI 14 for Poco. Basisnya adalah Android 13. Bagus, Android 13. Jangan kurang dari 13 untuk tahun 2023 di harga segini. Sayangnya belum ada informasi terkait ketersediaan update versi Android dan untuk security update-nya juga. Nanti kalau ada, kita
kita tambahkan di deskripsi ya. Untuk aplikasi bawaan terbilang cukup banyak di sini. Untungnya ini bisa di-uninstall dengan mudah kalau memang tidak dibutuhkan. Notifikasi aplikasi bawaan sepertinya hanya Get Apps yang terbilang cukup sering muncul. Tapi ini tentunya bisa dimatikan. Oh ya, terkait Get Apps ini, aplikasi ini sering sekali memberikan rekomendasi aplikasi untuk diinstal. Jangan terlalu sering asal next aja ya. Itu kalau kalian main next aja, bisa-bisa tiba-tiba nih ada banyak aplikasi diinstal secara otomatis. Nah, sementara itu untuk iklan, selama review ini kami belum menjumpai iklan yang mengganggu. Tapi ini mungkin saja karena review ini dibuat saat smartphone ini belum resmi dipasarkan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan iklan dari keyboard bawaan? Ada, dan seringkali memunculkan iklan rekomendasi aplikasi saat kita mencari aplikasi di Google Play Store. Lalu ada aplikasi App Vault yang secara standar akan mengumpulkan beberapa data kita. Kalau tidak setuju dengan hal itu dan tidak butuh apa yang ditawarkan aplikasi yang satu ini, kita bisa menarik konsen atau persetujuan untuk aplikasi ini. Saran saya sih gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke benchmark. Untuk pengujian ini kami gunakan mode performance di slider menu setting baterai ya. Tapi sebagai gambaran perbedaan hasil benchmark antara balance dan performance kita bisa lihat di Antutu 9.012 ini. Nah, kurang lebih skornya gini ya, bedanya ya. Lihat di balance tanpa fan itu 926 ribuan, mode performance tanpa fan itu 946 ribuan, mode balance dengan fan itu 930 ribuan, lalu mode performance dengan fan atau kipas itu di 961 ribuan. Sekarang kita coba lihat pakai Antutu 9.5.7. Tanpa kipas hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita pakai kipas ini sekitar 968 ribuan. Sekarang pasti kalian paling banyak pakai Antutu 10. Oke, jadi kita coba juga Antutu 10 betanya ya. Tanpa kipas dia langsung dapat 1.079.000-an sebentar. Ya, memang Antutu semakin naik nomor Antutunya biasanya angkanya akan makin tinggi. Bukan berarti device-nya makin kencang. Antutunya aja ngasih angka makin tinggi, aneh sih. Makanya kita sediakan beberapa Antutu yang berbeda. Lanjut, kalau dengan kipas dia dapat 1.134.000-an skornya. Lalu untuk Geekbench 5 tanpa kipas single core di 1206, multicore di 3919. Dengan kipas single core di 1238, multicore tembus sampai 4041. Untuk Geekbench 6 tanpa kipas single core 1589, multicore di 4195. Dengan kipas single core di 1659, multicore di 4346. Jadi lagi-lagi, jangan bandingkan skor Geekbench 5 dengan Geekbench 6. Itu nggak bisa dibandingkan, skornya bisa beda ya. Kita lanjut ke CPU throttling test. Tanpa kipas terjadi throttling yang cukup besar. CPU turun ke 61% dalam tes selama 30 menit. Sementara dengan kipas, ini masih throttle tapi cuma ke 85%. Nggak separah kalau tanpa kipas. Lanjut ke 3D Max Slingshot Extreme Unlimited. Skor grafiksnya ada di 14.725. Ini tidak ada beda antara tanpa atau dengan fan, karena tesnya memang pendek ya. Kalau tesnya panjang baru kita bisa ada bedanya. Lalu 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score ada di 7.540 dengan lowest score di 5.740. Jadi stability-nya ada di 76,1%. Nah, kalau kita pasang kipas, best score di 7.613 dengan lowest score di 7.566. Stability-nya 99,4%. Nah, mantep nih kalau pakai kipas ya. Lanjut ke GFX Bench, semua hasil di sini tanpa kipas ya. Manhattan 3.1 1080p off-screen 136 fps. Car Chase 1080p off-screen di 76 fps. Aztec Vulcan normal tier 1080p off-screen 99 fps. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Nah, untuk pengujian gaming ini kita mengaktifkan mode boost di slider yang bisa diakses dari dalam game. Selain itu, kami juga menggunakan mode performance. Kita mulai dari Subway Surfers. Sayangnya game ini hanya bisa jalan di 60 fps saja. Ini tetap terjadi sekalipun kita paksa refresh rate-nya ke 120 Hz. Kalau ada cara-cara lain, cara khusus, itu berarti tidak biasa atau tidak normal ya. Kita coba yang cara normal aja. Nggak bisa dapat 120 fps atau 120 Hz di sini. Lanjut ke Call of Duty Mobile. Pertama, kami coba dulu di Battle Royale. Setting kami pasang di high. Frame rate yang kami dapatkan terbilang rata di 60 frame per second. Ini stabil banget. Saat kita adu tembak dengan musuh pun tidak terasa frame rate turun dan game tetap berjalan lancar. Sayangnya cuma bisa 60 fps.
Kami sih yakin ya, kalau dia dibuka ke 90 atau 120 masih bisa stabil juga nih harusnya ya. Lalu beralih ke mode multiplayer. Di sini kita bisa mengakses setting 90 fps, tapi harus dengan kualitas low. Hasilnya ya rata 90 fps. Nggak ada masalah dalam mainkan game yang satu ini. Lanjut ke Mobile Legends. Di game ini setting framerate 120 fps terbuka dan bisa digunakan di setting kualitas ultra sekalipun. Jadi mari kita coba. Kami coba mainkan 3 match berturut-turut. Framerate baru kami coba catat di match ketiga yang kami mainkan. Hasilnya di match ketiga kita masih bisa dapat framerate di 115 sampai 120 frame per second. Jadi saat ada battle yang rame pun framerate itu masih bisa dipertahankan terus tetap tinggi. Game ini bisa dimainkan dengan sangat nyaman bahkan untuk match berturut-turut seperti yang kami coba ini. Lanjut ke PUBG Mobile. Nah, di sini setting 90 fps terbuka, tapi cuma di smooth aja. Jadi kami coba ya, terasa nyaman di sini dengan framerate yang cukup rata di 90 fps terus. Hanya sekali ada penurunan sedikit sekali, paling-paling ke kisaran 85an fps. Sementara kalau main di kualitas tampilan lebih tinggi kita hanya dapetin sampai 60 fps aja ya. Ini karena masalah setting ya. Saat dicoba di HDR 60 fps, ya masih terbilang ringan di sini. Bisa dapat relatif rata dekat dengan 60 fps. Nyaman mainnya. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Kita coba mainkan tentunya di highest 60 fps tanpa kipas dulu. Di awal kita bisa mendapatkan frame rate stabil di kisaran 55 sampai 60 frame per second. Terbilang tinggi nih dan membuat game ini terasa nyaman untuk dimainkan. Hal tersebut bisa bertahan sampai sekitar 7 menitan, lalu kemudian ada penurunan frame rate. Untungnya nggak drastis. Dia turun perlahan-lahan lalu stabil di kisaran 45 sampai 49 fps saat masuk ke menit 18. Nah, ini masih relatif nyaman ya untuk game yang satu. Ingat ya, ini tanpa kipas. Nah, kalau bicara soal frame drop itu masih sekali terjadi. Frame drop itu kalau kalian bilang nge-frame ya, jangan bilang nge-frame lah. Yang betul itu namanya frame drop ya, nyendet gitu. Tapi umumnya ini cuma sekitar turun sampai 40 fps aja. Jadi nggak terasa banget gitu. Nggak terasa jadi patah-patah yang mengganggu. Nah, kalau tanpa menggunakan fan grip, kami bisa katakan rankingnya ini masuk dalam A lah nih. Oke, kita lihat dulu suhu permukaannya tanpa kipas tadi ya. Di sisi depan hanya sampai sekitar 39 derajat Celcius saja. Ini terjadi di area tengah atas. Panas terlihat disebarkan ke sekitar sepertiga permukaan di sisi depan. Sementara untuk sisi belakang, titik terpanas itu hanya mencapai 41 derajat Celcius saja dan ini hanya terasa agak hangat saja. Panasnya juga terlihat disebarkan cukup luas di sisi belakang ini. Ini kayaknya karena cooling sistemnya tadi ya. Nah, beralih ke pengujian dengan kipas sekarang. Nah, kita coba nih, ngegas nggak dia ya. Frame rate yang kami dapatkan ternyata terbilang nyaris rata di 60 fps di sini selama pengujian 30 menit. Bukan cuma saat ngiterin map aja, tapi saat battle frame rate-nya itu masih stabil di 60 fps. Sesekali biasa ada frame drop, tapi relatif jarang dan itu pun frame dropnya itu ke 50 fps aja. Nggak tembus di bawah 50. Jadi nggak sampai bener-bener ngedrop gitu ya. Jauh lah dari namanya stutter atau patah-patah. Ya, ini mulus, lancar, nyaman sekali kita mainin game berat ini kalau kita pakai fan grip atau kipas. Jadi kalau kita pakai fan grip atau kipas, si Poco F5 ini bisa dapat ranking S karena Genshin Impact-nya lempeng. Asik banget. Jadi secara keseluruhan untuk gaming ya, kalau gamingnya berat, apapun gamenya itu, kalau gamenya berat mau tetap mulus lancar, pakailah kipas di sini. Karena cooling sistemnya itu bisa menyebar cukup merata, berarti kipas akan berefek dengan bagus di sini. Dan yang jelas kalau didinginkan, performanya mantap. Lawannya cuma yang kelas atas doang. Nah, lanjut ke pengujian kamera. Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco F5 nih teman-teman. Jadi saya lagi nyobain kameranya dan langsung aja kita lihat kemampuannya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 dulu. Nanti sisanya akan saya tes belakangan. Karena yang pertama saya pengen cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Jadi kualitas mikrofon seperti apa, dipakai vlogging udah enak atau belum. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal ya. Suara yang teman-teman dengar sekarang itu adalah suara langsung dari mikrofon Poco F5. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Tentunya kalau ngomongin kualitas mikrofon itu hal yang sangat subjektif ya sebetulnya teman-teman ya. Agak sulit sebetulnya, saya juga bukan expertise di bidang audio. Jadi saya cuma bisa cerita secara subjektif aja kualitas mikrofonnya seperti apa. Hal yang pertama yang saya suka itu dia udah dual mikrofon. Ya kelas harga segini wajib lah udah dual mikrofon ya. Dan dari segi penangkapan suaranya, kalau saya bilang ini udah termasuk yang bagus di kelasnya. Kalau teman-teman yang pernah pakai Poco F3 atau F3 kan itu dulu ada fitur namanya audio zoom gitu ya. Dimana fitur itu tuh bikin audionya ketika kita lagi nge-zoom video, itu audionya juga akan semakin bisa menangkap suara yang lebih jauh. Kalau di sini sayangnya udah nggak ada teman-teman. Paling nggak biar ada gambaran dikit, saya coba bandingin sebelahan deh ya. Jadi suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari mikrofonnya Poco F5.
Sedangkan yang teman-teman dengar sekarang adalah suara dari flagship Samsung. Jadi kalau Samsung kan emang juaranya soal mikrofon ya. Kedengaran nggak bedanya seperti apa? Jadi lumayan ya, mic-nya Poco F5 udah lumayan bagus, cuman memang minim noise reduction aja. Jadi suara sekitar bakal kedengeran jelas juga. Kita lanjut ke kualitas gambarnya sendiri. Kamera selfie-nya ini punya detail yang lumayan ya kalau merekam orang. Ketajamannya pas, warna cenderung ke natural, tapi skin tone agak sedikit mengarah ke orange. Sayangnya dynamic range-nya agak lemah di sini, dan tidak tersedia fitur HDR untuk video juga. Jadi seperti yang kalian lihat, bagian highlight-nya itu sangat overexpose. Untungnya wajah masih bisa diekspos dengan baik. Saya mau kasih gambaran sedikit deh, contoh video dengan dynamic range yang baik itu seperti apa. Tapi ini bukan buat dibanding-bandingin ya, ini cuma sebagai acuan aja yang bagusnya itu seperti apa. Dan perlu dicatat juga, apakah HDR bagus artinya keseluruhan videonya pasti lebih bagus juga? Ya nggak juga ya. HDR bagus bukan jaminan videonya pasti lebih bagus. Terkadang di beberapa smartphone lain, HDR-nya tuh bisa bagus, tapi ngorbanin detail dan frame rate. Jadi baik lagi bukan jaminan ya. Dan kadang ada juga orang yang nganggep, yang penting wajah tuh kelihatan jelas, udah. Ya nggak salah juga sih, bebas ya. Tapi buat saya, kemampuan HDR-nya di Poco F5 ini termasuk yang agak lemah. Jadi informasi ditangkap juga kurang baik kalau pencahayaannya sulit. Menariknya, di Poco F5 ini selfie-nya bisa merekam di resolusi 1080p 60. Nice! Akhirnya fitur ini kembali setelah di Poco F4 itu hilang. Padahal Poco F3 ada. Poco F4 hilang, Poco F5 balik lagi. Nah, terkait stabilisasi video, hasilnya sudah cukup rapi, videonya stabil, tapi dengan catatan, IIS-nya hidup hanya di 1080p 30 aja di kamera selfie-nya ini. Saat kita naikkan ke 1080p 60, stabilizernya tuh nggak bisa aktif ya, sayang sekali. Lanjut ke kamera utamanya, detailnya jelas paling tinggi, stabilisasinya juga rapi, dynamic range belum bisa dibilang yang hebat sih. Kalau menurut saya, highlight-nya masih terasa overexposed di sini. Saya tes juga untuk merekam diri saya sendiri, kalau untuk merekam wajah tuh seperti apa sih? Karakter gambarnya tuh agak over contrast dan over sharpen gitu sih menurut saya. Mata saya aslinya nggak semata panda itu kok, dan juga ketajamannya agak berlebihan menurut saya. Tapi kalau sudah kena kompresi YouTube beda cerita sih. Sharpeningnya biasanya nggak terlalu terasa, tapi kalau kalian lihat filenya langsung, terasa. Hal yang saya suka di sini adalah video di kamera utamanya bisa stabil di semua resolusi. 1080p 60 bisa stabil, cakep. Biasanya di 1080p 60 jadi korban produsen untuk tidak diberikan stabilisasi nih. Tapi di sini aman. Lanjut ke 4K 30-nya, aman juga ya, stabil juga videonya. Ini kamera utamanya bisa stabil semua. Tapi kenapa di selfie 1080p 60-nya nggak stabil ya? Lanjut ke ultra wide. Dari segi detail jelas lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan kamera utamanya. Gambarnya masih terasa noisy terutama di area-area sudut gambar. Warna cenderung mirip dengan kamera utamanya, dan kalau saya perhatikan, dynamic range-nya malah sedikit lebih baik di sini. Biru langit masih cukup kelihatan. Stabilisasinya juga terhitung rapi, malah terlihat lebih rapi sih menurut saya dibandingkan dengan kamera utamanya. Saat low light, kamera selfie-nya masih cukup terang dan detail, warna juga masih terjaga. Saat dipakai jalan, jitternya ada, tapi tipis sih. Hal yang penting yang harus kalian perhatikan saat low light adalah hadirnya fitur auto frame rate di sini. Fitur ini membuat video jadi frame drop ke 24 fps saat low light. Jadi videonya nggak semulus saat lagi terang tadi, agak patah-patah sedikit. Ini bukan sinematik ya, nggak ada sinematiknya 24 fps di sini. Saran saya matiin aja deh, biar videonya normal 1080p 30 fps. Kalau kamera utamanya masih lumayan oke nih untuk low light. Kemampuan menangkap cahayanya cukup baik, cuman gambar sudah terasa noisy sih. Overall masih cukup bisa diandalkan, jadi saya nggak banyak komplain. Kalau kamera ultra wide-nya seperti ini, kalau menurut saya sih biasa aja ya, gambar udah terasa soft, kemampuan menangkap cahayanya juga kurang baik, jadi overall terasa gelap aja gambarnya. Tapi untungnya, detail masih lumayan dapet ya, seperti yang kalian lihat, teks-teks seperti ini tuh masih terbaca. Kalau hasil foto overall oke juga, baik kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide, semua dapat diandalkan baik terang ataupun saat lagi low light. Kalau mau diprotes soal foto, saya punya dua protes sih. Pertama, SoC sekencang ini dan sepowerful ini, tapi foto portrait tidak bisa berbarengan dengan HDR. Jadi kalau foto portrait ya akan selalu overexposed di bagian highlight-nya. Harusnya bukan keterbatasan SoC ini ya. Multi-frame processing-nya seperti belum bekerja dengan baik. HP lain ada kok di harga 2 jutaan yang portrait mode sama HDR-nya bisa kerja barengan. Kemudian hal kedua yang saya protes adalah hasil foto kamera utamanya yang over kontras saat lagi foto orang. Saya kurang suka hasilnya karena wajah saya seperti belum tidur. Matanya tuh udah kayak mata panda, padahal aslinya nggak selebay itu sih. Tapi kayaknya sejak Poco F3, karakteristik gambarnya kayak begini juga gak sih? Sepertinya memang di-tuning Poco seperti itu ya. Tapi ya baik lagi, ini selera sih sebetulnya. Fitur ekstra saya cobain slow motionnya,
Karena SoC-nya powerful dan sensor kameranya mendukung, slow-mo 1080p 240 bisa juga di sini ya. Dan hasilnya menurut saya juga sudah cukup bagus. Oke, itu dia kameranya Poco F5. Overall, ini adalah kamera smartphone yang mumpuni. Foto, video, hasilnya sudah terhitung baik. Saya pribadi belum tahu Poco F5 ini harga tepatnya di berapa ya. Kalau ini harganya ada di rentang 5,5 sampai 6 juta, ada beberapa pesaingnya yang punya kamera lebih baik. Tapi kalau harganya di bawah 5 juta, kemampuan kameranya termasuk yang sulit dilawan. Gitu aja kali ya. Semoga penjelasan saya ini bisa mencerahkan kalian yang mau beli smartphone ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengujian baterai ya. Local video playback 1080p. Baterainya bisa bertahan 18 jam? Enggak, ini 22 jam 4 menit. Hasil yang sangat baik sebenarnya ini. Apalagi mengingat ini dari Poco ya. Keluarganya Xiaomi ini biasanya nyentuh 20 jam aja udah syukur. Ini 22 jam, mantep banget. Apalagi dengan performa yang tadi itu ya. Lalu, untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non-HDR selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 3%. Hanya 3%, biasanya 45%, ini hanya 3% saja. Lalu main TikTok selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 3% juga. Biasanya dengan baterai 5000 ini turunnya sekitar 4%, itu yang normal. Ini hanya turun 3% saja selama setengah jam. Untuk Genshin Impact, baterai berkurang sekitar 11% selama 30 menit untuk setting highest 60 fps, baik dengan maupun tanpa kipas. Lagi-lagi ini hasil yang bagus. Ekspektasi kami ada di 14-15% kalau sekencang ini. Jadi daya tahan baterainya harusnya mantep ini ya. Lanjut ke charging. Dari 1% sampai 50% dia butuh waktu 19 menit saja. Sementara itu kalau sampai 100% full, dia hanya butuh waktu 59 menit atau tepat 1 jam kurang 1 menit lah ya. Ya kalau lihat charging sampai fullnya ini nggak terlalu hebat ya. Karena ya handphone lain ada yang baterai 5000, modal charger 25 watt aja bisa dapat segitu juga. Ini charger 67 watt. Tapi yang mesti dilihat adalah mencapai 50%-nya itu hanya 19 menit. Itu lumayan kenceng. Dan dalam 30 menit sebetulnya baterainya itu sudah hampir 80%. Jadi kelihatannya chargernya ini 67-nya kepakainya itu bukan untuk mengisi sampai penuh kencengnya itu, tapi untuk mengisi sampai ke tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya kalian berawal dari baterainya habis total, mau cepet-cepet dipakai lagi, nah itu enak tuh, waktunya nggak lama-lama. Oke, lanjut. Untuk pengujian lainnya, Netflix tentunya sudah wideband L1, udah mendukung streaming sampai Full HD. Ini sesuai janji Poco ya, udah support Dolby Vision juga di sini. Untuk YouTube, streaming bisa sampai 4K 60 dengan HDR ya. HDR juga tidak ada masalah di sini. Lalu haptic feedback, dia menggunakan X-axis linear vibration. Jadi secara umum mau dipakai ngetik dan segala macam lah ya, butuhan getaran itu enak banget. Walaupun kadang-kadang terasa sedikit kekencangan, tapi ya sudah cukup enak di sini, sudah cukup enak. Lalu kemudian untuk Wi-Fi sharing. Ini berarti dia connect ke Wi-Fi lalu membagikan konektivitas Wi-Fi-nya ke orang lain secara langsung gitu ya. Ini bukan sama portable hotspot ya, beda ya. Tapi Wi-Fi sharing bisa, portable hotspot itu juga bisa. Oke, jadi ada dua varian Poco F5 atau F5 yang hadir resmi ke Indonesia, 8256 dan 12256. Sayangnya, saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan info harga yang pasnya berapa. Nanti kalian bisa cek aja langsung di deskripsi, kita akan tulis. Tapi, saya bisa bilang sih, harganya nggak akan jauh dari harga terakhirnya Poco F4. Dan bahkan kita akan melihat harga yang mungkin fantastis di sini untuk keluarga Poco di Indonesia ya. Oh ya, jangan banding-banding sama negara lain kalau negara lain lagi promo. Ya, bisa beda. Namanya juga promo, harga spesial itu bisa aja dibikin miring. Bandingkan harga SRP-nya atau suggested retail price-nya nanti ya. Itu saran kami, biar nggak terlalu banyak mendang-mending. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nggak ada slot micro SD, jadi kita nggak bisa nambah kapasitas untuk penyimpanan data. Tapi udah 256 GB, jadi udah lumayan lah ya. Walaupun harapan kami sebetulnya jangan 8 GB 256 dan 12 GB 256 dong yang dimasukin. Kayaknya masih enak kalau yang atasnya itu bukan 12 GB, tapi 8 GB juga, cuma 512. Kayaknya lebih asik. Karena 8 GB tuh udah enak. Ya, 8 GB udah lumayan lah untuk kelas harganya. Waduh, harganya murah banget lagi. 8 GB udah lumayan. Kalau dikasih 512, nah itu lebih asik kayaknya. Terutama karena nggak ada micro SD slotnya ini. Kemudian kualitas dual speakernya, iya jangan berharap terlalu banyak lah. Harganya segini.
gitu ya. Tapi ya kita harus bilang di sini bahwa diperhatikan bahwa jangan terlalu berharap banyak dengan dual speakernya mau ngelawan yang harga 10 jutaan. Ya udah lupain aja, nggak nyampe ya. Kemudian charging baterainya sampai full itu kayaknya biasa aja untuk 67 watt. Tapi kalau nyampe dalam setengah jam, wah itu sih cepat ngisinya sebetulnya. Kemudian disayangkan kenapa dia pakai side fingerprint scanner ya. Mungkin banyak yang mempertanyakan ini kenapa nggak pakai in display aja. Padahal layarnya udah AMOLED. Tapi ya entar dulu ya, bicara harga juga sih ini. Kemungkinan besar ini side fingerprint lebih murah daripada masang fingerprint di bawah layar. Lalu saat pengujian ada masalah dengan frame rate video hasil rekaman kamera. Tapi itu hanya berlaku kalau kalian mau menggunakan hasil rekamannya dia dengan aplikasi yang istilahnya ya frame base atau yang tidak suka dengan frame rate yang naik turun. Itu contohnya seperti Adobe Premiere. Nah, di situ nanti audio dan videonya akan bisa lepas gitu, nggak nyambung gitu. Nah, ini kita harus pakai handbrake dulu diberesin, baru bisa diedit di Adobe Premiere. Nah, dari sisi kelebihannya jelas, performanya tinggi dengan pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini peningkatan yang lumayan jauh ya dibandingkan sebelumnya ya. Dan mesti diingat, namanya mungkin 7 Plus Gen 2, tapi anggaplah ini 8 Plus Gen 1 yang dikurangin dikit. Iya, soalnya performanya udah tinggi banget. Ini nggak bisa dibandingin sama seri-seri 7 sebelumnya. Ini terlalu jauh lebih kencang. Lalu RAM dan storage-nya udah lumayan ya. RAM-nya bahkan udah ada yang besar sampai 12 GB. Kalau storage udah oke lah 256 GB di sini. Bodinya terbilang relatif lumayan tipis dan lumayan ringan, nggak terlalu berat-berat amat. Jadi pasangin casing juga mungkin bisa nggak nyampe 200 gram. Lalu setup kameranya seenggaknya bukan single kamera plus bonus ya di harga segini. Iya, saya janji harganya murah yang satu ini. Lalu perekaman videonya, ya udah bisa 1080p 60 di kamera selfie. Di belakangnya juga udah bisa 60 dan belakangnya bahkan bisa sampai 4K 30 fps. Layarnya udah AMOLED jadi kualitas tampilannya prima di sini. Dataan baterainya ini tergolong yang bagus nih, luar biasa nih, diteruskan dong ya. Poco dan Xiaomi diterusin nih. Ini bagus banget. Lalu charging di awalnya juga kencang di sini. Lalu ada mode Pro untuk perekaman video, ini barang langka juga nih. Kemudian stabilisasi videonya bagus, ada OIS, ada AIS di kamera utama dan tersedia di semua opsi resolusi. Keren. Konektivitas juga lengkap dan modern. 5G ada, Wi-Fi 6 ada, Bluetooth 5.3 ada di sini. Dan masih ada audio jack 3,5 mm. Ini menarik ya. Ini udah dihilangkan di Poco F3, F4 dan F4 GT. Sekarang di F5, F5 diadakan lagi. Sepertinya Poco bener-bener mendengarkan kita semua. Lalu infrared blaster, tentunya ini masih ada juga. Sertifikasi IP53 splash proof juga ada. Sensornya juga lengkap. OS-nya udah pakai Android 13 juga. Masih ada charger, case, screen protector dalam paket penjualannya. Dan penampilannya lumayan elegan ya untuk Poco. Saya tadi mengira bahwa Poco akan pakai tampilan yang lebih sangar. Ternyata ada yang elegan cantik gini juga. Ya, Poco F5 ini adalah smartphone yang sangat kencang. Seharusnya ini akan jadi salah satu yang terkencang atau bahkan mungkin paling kencang di kelas harganya. Kayaknya agak susah nyari yang lebih kencang dari ini. Performanya mendekati apa yang ditawarkan smartphone premium dari tahun sebelumnya yang umumnya harganya di atas smartphone ini. Bukan umumnya. Pasti harganya di atas smartphone ini. Tapi performa kan bukan jadi satu-satunya andalan smartphone ini. Secara umum dia masih bisa dikatakan sebuah all-rounder yang mumpuni di kelasnya. Nah, buat pengguna Poco F3 dan F4 mungkin tidak banyak alasan untuk beralih ke smartphone ini, kecuali kalau kalian merasa bahwa ingin butuh baterai life yang lebih bagus. Yang dua itu masih tetap relatif kencang lah dan all-rounder yang cukup memadai juga. Nah, untuk pengguna Poco F2 Pro, kalau merasa smartphone-nya udah agak berumur dan ya mungkin pengen ngerasain 5G buat yang ada di kota besar, nah yang satu ini akan jadi opsi upgrade yang menarik. Oh ya, naik performance juga jauh banget sih. Jadi secara keseluruhan, kalau ada yang mencari smartphone di kelas menengah, bener-bener menengah ya, dengan fokus utama di performa tinggi, Poco F5 adalah opsi yang sangat menarik dan susah dicari lawannya. Harapan saya cuman semoga aja Poco F6 ya nanti tetap bisa mengalahkan yang satu ini, karena susah ini dikalahinnya. Gimana caranya nih F6 nih, PR loh buat Poco dan buat Xiaomi. Gimana cara ngalahin ini tahun depan? Ini udah terlalu luar biasa. Jadi buat yang nyari performance, pengen cari dengan harga yang terjangkau, ini nih smartphone-nya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.